Halo Sobat Bola Mania dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi saya mencoba memprediksi pertandingan Piala Dunia 2026 di 8 besar antara Swiss yang sebelumnya di grup B versus Argentina yang sebelumnya di grup J. Oke, langsung saja kita bahas, tapi sebelumnya follow dulu channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi prediksi pertandingan selanjutnya. Oke teman-teman, kita mulai dari Swiss ya teman-teman. Ini nama para pemain Swiss. Para pemain Swiss ini saya mendapatkan kabar ada beberapa orang yang dinyatakan kurang fit ataupun cedera dikarenakan pertandingan sebelumnya yang sampai 120 menit. Oke. Ini umur para pemain Swiss. Ini tinggi para pemain Swiss. Ini klub para pemain Swiss. Oke. Ini rating dasar yang di sebelah kiri dan rating potensi yang di sebelah kanan. Yang datanya saya dapatkan dari EA Sports. Dan ini nilai pasar menurut mata uang euro para pemain Swiss. Oke teman-teman. Dan kita bergeser ke skuad timnas Argentina teman-teman. Inilah skuad timnas para pemain Argentina. Ini nama para pemainnya. Sedikit cenderung diuntungkan para pemain Argentina karena pertandingan sebelumnya mereka tidak dipaksa bermain perpanjangan waktu. Oke. Kondisinya dikabarkan cukup bugar katanya teman-teman. Lanjut, ini umur para pemain Argentina. Ini tinggi badan para pemain Argentina. Oke. Ini klub para pemain Argentina. Dan ini data dari EA Sports yang saya dapatkan, rating dasar yang di sebelah kiri dan rating potensi yang di sebelah kanan. Oke. Cukup tinggi rating para pemain Argentina ini teman-teman, dan ini nilai pasar para pemain Argentina menurut mata uang euro. Dan setelah saya hitung keseluruhan tadi teman-teman, hasil yang saya dapatkan antara Swiss dan Argentina ini adalah Argentina rata-rata pemainnya berada di umur 28,3 tahun. Rata-rata tinggi berada di 179,4 cm. Rata-rata rating dasar dari EA Sports tadi keseluruhan di angka 81,4. Rata-rata rating potensi berada di 83,5. Rata-rata dari potensi dan dasar, rata-rata dari keduanya ini teman-teman berada di angka 82,45, cukup tinggi ya teman-teman. Rata-rata rating klub berada di kasta nomor 1,07. Selanjutnya rata-rata grup J yang awalnya Argentina di grup J ditambah musuh sebelumnya yaitu Tanjung Verde dan Mesir, itu adalah di rata-rata 74,48. Oke teman-teman, jadi bisa kita lihat di sini rata-rata keseluruhan Argentina berada di atas dibandingkan musuh-musuhnya ya teman-teman, di angka 74,48. Akan tetapi persentase gol yang diciptakan ataupun dibuat Argentina hanya sebesar 73,68%. Oke teman-teman, lanjut Swiss teman-teman. Swiss rata-rata umur berada di angka 27,6 tahun. Lebih muda Swiss teman-teman, rata-rata umurnya dibandingkan Argentina. Selanjutnya rata-rata tinggi
berada di angka 184,7 cm. Oke, teman-teman, artinya Swiss diunggulkan juga di sini teman-teman untuk tinggi badan. Untuk rata-rata rating dasar yang datanya dari EA Sports berada di angka 75,6. Rata-rata rating potensi berada di 79,1. Rata-rata rating dasar dan rating potensi di padu berada di angka 77,35. Rata-rata rating klub berada di kasta nomor 1,05. Selanjutnya rata-rata grup B yang Swiss awalnya di grup B ditambah musuh sebelumnya adalah Aljazair plus Kolombia itu di angka 74,30. Artinya teman-teman, Swiss rata-rata rating keseluruhan pemainnya berada di atas dibandingkan musuh-musuhnya ya teman-teman, kurang lebih sama dengan Argentina. Oke, lanjut. Persentase gol. Persentase gol yang dibuat Swiss adalah 75% teman-teman. Oke, di 75%. Lanjut. Argentina di 82,45 teman-teman. Ini ya. Nih. Dibagi 74,48. Sangat cukup jauh ya teman-teman. 82,45 dibagi 74,48 ini teman-teman ya. Hasilnya adalah 1,10. Oke. Lanjut, 1,10 dikalikan dengan persentase gol Argentina 73,68%. Hasilnya adalah 0,81. Oke, 0,81. Sedangkan Swiss 77,35 teman-teman ya. Mana ini 77,35 dibagi 74,30. 74,30. Hasilnya 1,04. Lanjut, 1,04 dikalikan 75%. Ini teman-teman ya. Hasilnya adalah 0,78. Jadi Argentina di angka 0,81, Swiss di angka 0,78. Jadi prediksi saya dari hasil angka-angka ini teman-teman adalah kemungkinan Swiss akan sanggup menahan imbang Argentina, dikarenakan Argentina selama beberapa pertandingan ini hanya sanggup menciptakan gol dari kemenangan-kemenangan sebelumnya itu hanya di 73,68%. Padahal rata-rata musuhnya hanya berada di 74,48 rata-ratanya. Sedangkan rata-rata Argentina berada di 82,45 teman-teman. Oke, sedangkan Swiss memang rata-rata Swiss berada di angka lebih tinggi dibandingkan rata-rata para musuh-musuhnya dan dari grup B teman-teman. Akan tetapi tidak terlalu jauh teman-teman. Rata-rata Swiss berada di 77,35 dan rata-rata keseluruhan musuhnya dan ditambah grup B di 74,30. Jadi kemungkinan besar Swiss sanggup mengimbangi permainan Argentina dan hasilnya akan draw ini teman-teman. Menurut saya draw. Jadi persentase untuk draw di 40%. Untuk kemenangan Swiss berada di 30%. Kemenangan untuk Argentina di 30% juga teman-teman. Oke. Jadi demikianlah prediksi dari saya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan sampai jumpa lagi.